Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ardelia Gitarnalda, mahasiswa aktif semester 3 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan atau mereview ulang mengenai materi saya pada semester 3, yakni mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yuk simak video berikut ini. Di semester kali ini saya mendapatkan materi dengan tema atau judul instrumen dan teknik pengumpulan data kualitatif. Sebelumnya semua pasti paham kan ya, apa itu penelitian kualitatif dan kuantitatif dan apa perbedaannya. Coba aku jelasin. Kalau penelitian kualitatif itu pasti menghasilkan data yang tidak berbentuk bilangan, jadi bentuknya itu narasi, tidak menggunakan data-data statistik, matematika, deskripsi dan menjelaskan fenomena yang sedang terjadi. Sedangkan penelitian kuantitatif itu menghasilkan data yang berbentuk bilangan seperti diagram atau tabel-tabel yang berisi bilangan-bilangan hasil dari penelitian tersebut. Next, materi aku yang pertama adalah pengertian instrumen. Apa sih instrumen itu? Instrumen adalah pedoman tertulis yang digunakan untuk wawancara, pengamatan, atau pertanyaan yang disiapkan untuk mengumpulkan informasi. Jadi instrumen itu alat yang digunakan untuk wawancara, alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan pengamatan yang sebelumnya itu udah disiapkan dengan tujuan mengumpulkan segala bentuk informasi. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung masuk pada materi kedua, yakni jenis-jenis instrumen. Yang pertama, alat atau instrumen adalah untuk penelitian yang pertama yang paling akurat adalah peneliti itu sendiri. Jadi ada jurnal yang mengatakan bahwa instrumen atau alat yang paling akurat dalam penelitian itu ya peneliti itu sendiri, seperti itu teman-teman. Yang kedua, angket atau kuesioner. Setiap penelitian pasti membutuhkan angket atau kuesioner untuk menghasilkan data yang akurat, data tujuan yang harus diteliti itu tadi. Lebih gampangnya itu menggunakan angket atau kuesioner seperti pilihan-pilihan yang biasanya disebarkan kepada target-target yang akan diteliti. Yang ketiga ada instrumen wawancara. Jadi instrumen wawancara adalah pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti itu sendiri untuk mengumpulkan informasi dari responden. Jadi dalam wawancara itu, peneliti harus menyiapkan segala bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian itu tersebut atau bertemu dengan narasumbernya, terus mengajukan pertanyaan. Dan nanti itu juga si peneliti tersebut membutuhkan sebuah kertas, pulpen, laptop untuk alat bantu ketika peneliti tersebut melakukan wawancara kepada sesuatu objek yang diteliti. Yang keempat ada instrumen observasi atau pengamatan. Instrumen observasi atau pengamatan itu alat-alat yang digunakan ketika melakukan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Jadi seperti kuesioner tadi itu, terus formulir yang berkaitan dengan pencatatan data. Tentunya instrumen observasi atau pengamatan itu adalah alat-alat yang dibutuhkan peneliti ketika melakukan observasi atau pengamatan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kelima ada instrumen pengamatan. Sebenarnya hampir sama dengan instrumen observasi, cuman perbedaannya adalah instrumen observasi ini adalah alat-alat yang digunakan atau berfungsi sebagai pedoman untuk mencatat hasil pengamatan, seperti halnya checklist atau kuesioner atau formulir observasi. Kalau instrumen pengamatan adalah instrumen yang berfungsi atau alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan data, seperti formulir observasi dan formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data. Jadi kalau instrumen observasi itu masih di tahap langkah-langkahnya, ketika instrumen pengamatan itu alatnya langsung untuk mendapatkan data-data tersebut. Slide selanjutnya ini adalah pengertian teknik penelitian kualitatif. Setelah kita menjabarkan mengenai instrumen, lanjut kita ke slide selanjutnya, yakni pengertian dari teknik. Kalau instrumen tadi alat-alat yang digunakan untuk melakukan penelitian, kalau teknik penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dari perspektif subjek penelitian. Teknik penelitian kualitatif ini lebih menekankan pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan interpretasi fenomena yang sedang diteliti. Kalau instrumen itu kan alat-alatnya, kalau teknik itu langsung langkah-langkahnya atau caranya. Jenis teknik penelitian kualitatif itu ada 4. Yang pertama ada wawancara atau interview. Yang kedua ada observasi. Wawancara, yang pertama tadi ada wawancara atau interview, adalah langkah yang pertama. Yang pertama, peneliti itu harus melakukan wawancara atau interview kepada objek yang diteliti secara langsung agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. Yang kedua ada observasi, yakni melakukan pengamatan. Observasi itu saya pernah mendengar bahwasanya observasi itu ada beberapa macam, ada yang bisa observasi secara langsung atau observasi secara sembunyi-sembunyi. Dia melakukan pengamatan tanpa diketahui oleh
objek yang digunakan sebagai penelitian, bahwa kita sedang melakukan penelitian. Yang ketiga, studi dokumentasi. Jadi ketika kita melakukan wawancara dan observasi itu tidak boleh lupa dengan studi dokumentasi atau mendokumentasikan hal-hal yang bisa digunakan untuk bukti penelitian atau sebagai bukti data yang akurat. Yang keempat, fokus group discussion. FGD ini, forum group discussion ini, kita melakukan, si peneliti tersebut melakukan sharing atau tanya jawab langsung pada narasumber seperti wawancara tadi. Namun tidak hanya dengan satu narasumber dan membandingkan, seperti musyawarah gitu ya, diskusi kan, membandingkan dengan jawaban-jawaban yang lain, perbedaan atau tanya jawab dengan warga-warga, mana yang benar, mana jawaban yang paling banyak, jawaban yang akurat, seperti itu. Untuk slide selanjutnya ini cara memilih instrumen dan jenis teknik yang tepat. Yang pertama ada tentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian kamu itu seperti apa. Yang kedua, pilih metode penelitian yang sesuai dengan kemampuanmu atau yang sesuai dengan objekmu, yang cocok dengan atau yang sesuai dengan kriteria di kampus atau fakultasmu. Yang ketiga ada identifikasi populasi dan sampel. Yang keempat ada pertimbangkan jenis data yang dibutuhkan. Harus menggunakan beberapa data. Jadi harus dipertimbangkan mana yang betul, mana yang akurat. Selanjutnya ada pilih instrumen penelitian yang tepat. F yang selanjutnya pastikan validitas dan keandalan instrumen. Selanjutnya pilih teknik analisis data yang sesuai. Yang terakhir ada uji instrumen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan karena menurut saya ini sudah sangat panjang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat dan menyempatkan waktunya untuk menyimak video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya dan jangan lupa like, komen, tap-tap layarnya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas ini dan mohon maaf sekali ada keterlambatan karena saya salah paham, jadi ada sedikit kendala keterlambatan pada pengumpulan. Saya kira mengumpulkannya Rabu ini. Baik, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata baik sengaja maupun tidak. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.